Oke, kita mulai rekam dalam 3, 2, 1. Oke, selamat malam. Ya, berjumpa dengan saya Pak Wijaya dalam pembahasan ulangan harian 1 yang tentang kita bahas kemarin, yaitu barisan dan deret pada bab 1. Oke, mari kita masuk saja ke pembahasan. Nah, ini adalah soal yang kemarin. Kita mulai dari yang nomor 1. Dari barisan 3, 5, 7, 9, 11, rumus suku ke N dan suku ke 22 adalah. Oke. Mari kita kerjakan. Rumus suku ke N. Jadi ini barisan aritmatika ya. Mari kita cari. Pertama, kita tahu dulu yang diketahui gitu ya. Suku pertamanya adalah 3. Terus bedanya 5 kurang 3 itu 2. Nah, ini yang kita ketahui. Rumus suku UN kita cari dengan UN A tambah N kurang 1 kali beda. Jadi kalau kita hitung suku pertama adalah 3, N kurang 1, bedanya adalah 2. Kita kerjakan 2N kurang 2. Nah di sini kan 3 kurang 2, 1 ya. Jadi 2N tambah 1. Dilihat di opsi ini atau ini. Nah sekarang kita cari suku ke 22. Kita ganti dengan ini ya, N-nya ganti dengan 22. 44 tambah 1 artinya 45. Nah, jadi jawaban yang benar ini ya. Oke. Masih pemanasan. Kita lihat nomor 2. Nah, ini suatu barisan aritmatika diketahui suku ke-15 adalah 30. Nah, suku ke-15 adalah 30 artinya adalah 30. Atau A tambah 14B nilainya 30. Dan beda. Nah, di sini beda itu artinya B, negatif 6. Nah, yang cari adalah suku ke-6. Suku ke-6 ya. Jadi kita kerjakan ini dulu ya. A tambah 14, bedanya negatif 6. Ini nilainya 30. Kita cari dulu suku pertama ya. Di sini kita peroleh min 6 kali 4 berapa ya? 60. Oh ya ini, negatif 84. Nah, itu ya. Terus kedua ruas ditambahkan 84. Ini kan jadinya 0 ya. Jadi 30 tambah 84. Di sini jadinya 0, tidak saya tulis. Jadinya 114. Nah, suku pertama 114, bedanya negatif 6. Nah, sekarang kita cari suku ke-6. Jadi suku ke-6 itu A tambah 5B. Yaitu 114 tambah 5 kali B. Oke. 114 ini ya. Tahu ya, positif negatif ya. Jadinya 84. Nah, di sini di opsi tidak ada ya, jadi tambahkan sendiri 84. Ya, ini bonus ya. Bonus. Oke. Plus, nanti poinnya plus 5. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini agak panjang ya, kalau saya lihat dari soalnya. Menggabungkan suku ke N dan Sn. Mungkin kita tulis dulu ya. Kalau rumus suku ke N itu adalah A tambah N kurang 1 kali beda. Terus suku atau Sn itu adalah bisa yang ini saja kita pakai. UN ya, suku pertama tambah suku terakhir kali ya, suku pertama tambah suku terakhir, lalu kita kalikan dengan N per 2. Nah, di sini kita memperoleh suku pertama ada, suku terakhirnya adalah X, dan jumlahnya adalah ini. Ini adalah Sn, ini adalah suku terakhir atau U ke N, dan ini adalah suku pertama. Jadi untuk mengerjakan ini ada dua cara ya, tapi saya coba dengan cara yang saya rasa oke gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya. Kita memperoleh Sn sama dengan 130. Ya kan? Rumus Sn kita punya ini. Nah, jadi kita ganti dengan N per 2. Suku pertamanya 4. Suku terakhirnya X. Ini sama dengan 130.
Itu yang kita dapat ya. Nah, problemnya di sini, ya, kita tidak tahu bagaimana cara untuk memproses ini. Nah, sebelumnya itu kita harus membutuhkan, nah di sini kita membutuhkan berapa sih X ini kan gitu. Nah, untuk pengerjaan ini ya, kita cari dulu nilai dari X ya, dari XX dengan UN ya. Nah, jadi kita cari itu UN sama dengan 4, N kurang 1, bedanya adalah 2. Jadi kita peroleh 4 tambah 2N kurang 2, yaitu 2N tambah 2. Nah, ini adalah rumus suku ke N. Nah, rumus suku ke N ini secara umum akan sama dengan X. Jadi UN akan sama dengan X. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita bisa bawa ke sini. N per 2, 4 tambah 2N tambah 2. Itu 130. Nah, di sini kita selesaiin dulu, jadinya 2N tambah 6, 130. Nah, sederhanain ya, ini bisa di istilahnya, nah ini boleh ya, ini kan sama-sama 2 ya, jadi boleh disederhanain, tapi semuanya harus disederhanain jadinya 1, ini jadinya 3. Jadi kalau kita hitung jadinya N kuadrat 3N, nah ini kalau bahasa SMP-nya pindah ruas, tapi bukan ya, dikurangi. Nah, jadilah persamaan kuadrat. Kalau sudah difaktorkan, nah ini biar hasilnya 3 ya. Oke, jadi N tambah 13, di sini N kurang 10. Oke. Jadi N sama dengan negatif 13 atau N sama dengan 10. Nah, ini tidak memenuhi nih. Ini tidak memenuhi, yang ini yang memenuhi. Karena nilai itu kan harus positif ya. Kalau sudah, jadi kita ketahuan nilai X ini ya terletak pada suku ke-10. Nah, untuk mencari suku ke-10, ya, jadi suku ke-10 akan sama dengan A tambah 9B. Yaitu suku pertamanya 4 tambah 9, B-nya berapa? 2 ya. 4 tambah 18, 22. Nah, ini. Nah, ini salah satu cara pengerjaannya. Nah, mungkin kelihatannya lebih panjang ya, tapi sebenarnya kita bisa langsung mencari dengan merubah persamaannya itu ke dalam N sama dengan. Nah, di sini kan Pak punya tadi X sama dengan 2N tambah 2. Ini sebenarnya bisa kita rubah ya ke dalam bentuk lainnya, yaitu 2N sama dengan, nah ini kamu jadikan X kurang 2. Dicoba. Nah, dikerjakan substitusi ke sini. Jadi hasilnya pasti ketemu. Ya, itu dulu ya nomor 3. Nanti dicoba lagi. Sekarang nomor 4. Nah, ini soalnya jumlah bilangan bulat antara 20 dan 60 yang habis dibagi 3. Jumlah bilangan bulat antara 20 yang habis dibagi 3. Nah, kata kuncinya yang pertama, nih, antara ya. Antara 20 sampai 60. Jadi, nilainya itu di antara ini. Nah, itu yang pertama. Terus, habis dibagi 3. Nah, antara 20-30 yang habis dibagi 3, kita bisa cacah ya. Mulainya 21, 24, 27 ya. Setiap penjumlahan 3, dia pasti habis bagi 3. Contoh 21 bagi 3 kan 7. Ini 8, 27 bagi 3, 9, 30. Nah, ini kamu bisa manual sebenarnya, dicacah ya. Sampai yang terakhir, yang kurang dari 60 yang habis dibagi 3 itu adalah 57. Ya, 50 tidak ya, karena kurang dari. Jadi ini dijumlahkan. Nah, ini dicari SN-nya berapa. Oke, di sini kan udah kelihatan ya. Jadi untuk mencari SN, seperti yang tadi, ya, SN sama dengan N per 2 A tambah UN, suku terakhir ya.
Kita hitung ya. Nah, yaitu suku ke N. Nah, ini jumlahnya ada berapa? Ada berapa banyak ini? Antara 20 dan 60 yang habis dibagi 3. Nah, di sini kendalanya kita tidak tahu sih berapa jumlahnya. Nah, tapi jangan khawatir, kita bisa cari dulu. Kita bisa cari. Nah, kalau UN adalah A tambah N kurang 1 kali beda. Ini cara yang belum cepat ya. Ada yang lebih cepat pada ini. 57. Ini 21. Nah, ini bedanya berapa itu? 3 ya. Nah, jadi 57 dikurangi 21 ini 6. 36 ya. 3N kurang 3. Jadinya 39, 3N. Jadi ini ada sebanyak 13 bilangan ya. 13 bilangan. Jadi kita hitung jadinya di sini ya, kembali ke soal jawaban yang tadi. Jadi ada 13 bilangan ya. 13 bagi 2, suku pertama 21, suku terakhir 57. Nah, 13 per 2, apa ini nih? 8, 78 ya. 13 per 2 kali 78. Kita pakai batuan kalkulator ya. Ya, kita bareng-bareng nih. 78 bagi 2 kali 13. Nah, 507 ya. Hasilnya 507. Jadi jawabannya ini ya. Ya, ini sengaja saya pakai batuan kalkulator ya. Jadi kalau karena posisi saya gimana? Nah, pakai aja 507. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, ke nomor 5. Nah, ini sudah masuk geometri ya. Jadi yang ditanya nomor 5 ini sederhana. Ditanya rasio. Rasio itu adalah perbandingan suku pertama dengan suku sebelumnya. UN dibagi UN kurang 1. Nah, di sini ada banyak angka ya. Jadi kalian bisa memilih. Nah, karena ini geometri, saya pilih yang mudah aja. Kita 2 dibagi 4 per 3. 2. Nah, ini seperti itu jadinya ya. Ini sederhanakan ya, bisa ya. Nah, ini jadinya 1, ini 2. 3 per 2. Jadi rasionya 3 per 2. Ya. Jadi rasionya adalah 3 per 2. Oke, udah ya. Berikutnya nomor 6. Nomor 6 ini, oke, kecoret. Diketahui barisan 9, 3, 1, sepertiga, ditanya suku ke-9. Oke, suku ke-9 itu untuk geometri artinya UN, HR, pangkat N kurang 1. Jadi kalau suku ke-9 artinya HR pangkat 8 ya. Ini diingat dulu ya. Oke, kita membutuhkan A. Di sini A-nya adalah rasio. Jadi dilihat sini aja boleh nih. 1 per 3. Terus, ini bukan A ini. Nah, saya ngantuk atau gimana nih? Suku pertamanya adalah 9. Rasionya kita lihat dari membagi. Ini dengan ini dibagi misalnya. 3 bagi 9, sepertiga. Atau 1 bagi 3 langsung, sepertiga. Cari U9, ya. Jadi 9 kali sepertiga pangkat 8. Nah, di sini saya kasih trik sedikit. Nah, 9 ini kan 3 pangkat 2 ya. Jadi di sini 3 pangkat 2, di sini nanti 1 pangkat 8, 3 pangkat 8. Nah, ini sifat pada perkalian, pada perpangkatan ini kan bisa berkurang ya. Jadinya 1 per 3 pangkat 6. Nah, tinggal hitung itu. 3 pangkat 6 itu berapa? Nah, ini biar kita bareng-bareng belajar ya. 3 pangkat 6. Oke, jadi 3 pangkat 6. 729 ya. Jadi jawabannya adalah 1 per 729. Nah, itu. Saya yakin kan anak-anak semua bisa hitung cepat ya. Nah, kita bisa gunakan bantuan itu. Oke, nomor 7. Nah, ini sudah 14 menit ya. Moga-moga tidak terlalu lama videonya. Nomor 7.
Diketahui deret geometri dengan suku pertama adalah 6, gitu ya. Terus suku pertama 6. Kita tulis dulu ya, suku pertama 6. Jadi A adalah 6. Bentarnya apa nih? Out of service. Oke lah, biarlah. Suku pertama 6, suku keempat, suku keempat, U4. 48. Suku keempat itu AR pangkat 3. Langsung aja tulis gitu ya. Intinya adalah jumlah 6 suku pertama ya. Jadi jumlahnya adalah jumlah 6 suku pertama atau S6. Nah, ini bisa manual sebenarnya ya. Oke. Kita cari rasionya dulu deh. Kita cari rasio. Ini ya. Jadi A-nya 6 kita ganti. 6 R pangkat 3 sama dengan 48. Kedua ruas dibagi dengan 6. 48 bagi 6. 8 ya. Terus rasionya adalah 2. Kenapa? Akar 3 dari 8 itu adalah 2. Atau 2 pangkat 3 itu bernilai 8 ya. Rasio sudah dapat, suku pertama sudah dapat. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa manual juga. Jadi kamu bisa buat barisannya jadi 6. Ya kan? Terus 12, 24, 48. Nah, ini deretnya ini. Barisannya. Ya kan? Karena rasionya 2 kan? Nah, ini jumlahin aja bisa. 48 kali 2. Nah, ini bisa. Ini berapa nih? 96. Nah, seterusnya. Dijumlahin. Nah, tapi saya pakai rumus saja ya. Untuk mencari S6 ya, itu kita gunakan rumus S ya. Yaitu rumus Sn yang saya pakai, ini karena rasionya lebih 1. Ya, saya tulis dulu. Sn sama dengan A R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Oke, mari kita hitung ya. Suku pertama 6. Rasio pangkat N kurang 1. Rasio pangkat N kurang 1. Nah, rasio pangkat N-nya di sini 2 pangkat 6 kurang 1. Per rasio 2 kurang 1. Nah, mari kita hitung ya. Oke, 2 pangkat 6. Ya, saya yakin tidak semua jago. Ya, bantu. 64 ya. 64 kurangi 1. 63. Oke. 63 kali 6. Nah, 378. Ya. 2 kurang 1 kan 1 ya. Jadi jawabannya adalah 378. Nah, ini perpaduan menggunakan yang ada gitu ya. Nah, ini saya mencoba mengkondisikan di posisi anak. Gimana sih caranya jawab gitu ya. Oke. Berikutnya nomor 8 ya. Ini kayaknya belum saya kunci nih. Oke, mari kita nomor 8. Seutas tali dipotong menjadi 8 bagian. Tali nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Panjang masing-masing potongan tersebut mengikuti barisan geometri. Panjang potongan tali yang paling pendek, nah ini paling pendek nih katanya 4 cm. Dan yang paling panjang 512 cm. Panjang tali semula. Oh, jadi tinggal menjumlahkan ya. Total tali semula berapa. Jadi SN-nya ditanyakan berapa. Panjang tali semula. Oke, panjang tali semula. Nah, di sini kita tidak tahu ya. Rasionya berapa gitu ya. Nah, panjang tali semula. Oke, coba kita cari dulu deh rasionya ya berapa ya. Jadi ini suku pertama dan ini suku ke berapa nih? 8 ya. Nah, 8. Jadi suku ke 8. Suku ke 8 itu AR pangkat 7. Nah, ini. Jadi kalau kita substitusi nilai A ke AR pangkat 7 kita peroleh 4 R pangkat 7 sama dengan 512. R pangkat 7 sama dengan 512 bagi 4. Nah, coba nih pakai aja. 512 bagi 4. Hasilnya berapa? 128.
128. Nah, berapakah rasionya? Akar 7 dari 128. Nah, itu mudah ya. Ini pangkat 2 ya. 2 pangkat 7. Nah, 128 kan? Jadi rasionya ini bernilai 2. Nah, jadi kalau bernilai 2 artinya di sini 8. Sini 16. 32. 64. 128. 256. Nah, gitu ya. Nah, ini sudah bisa dijumlahkan manual ini sebenarnya. Gitu. Kamu jumlahkan. Nah, itu cara yang biasa ya. Nanti kalau kamu jumlahkan manual, dapatnya ini. Nah, tapi kalau mau pakai rumus, boleh. Rumusnya sama kayak tadi. Jadi SN, ya kan? Suku pertama, terus R pangkat N kurang 1, terus di sini R kurang 1. Suku pertamanya 4, 2 pangkat 8 kurang 1 per 2 kurang 1. Nah, kita hitung ya, 2 pangkat 8. 2 pangkat 8. 256 kurangi 1. 255. Nah, tulis saja dulu. 4 kali 255. Hasilnya adalah 10.020. Sama saja. Nah, karena ini sedikit, dijumlahkan pasti lebih cepat dibandingkan ini. Gitu. Alternatif ya. Kita lanjut. Nah, nomor 9. Nah, ini soal aplikasi ya. Sebuah bola dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 16 meter. Jadi ilustrasi dulu deh. Nah, saya senang gambar-gambar ini. Ada lantai. 14 meter itu kira-kira lantai 4 lantai lah ya. Gedung 4 lantai lah ya. Bayangkan ini gedung ya. Bayangkan ini gedung. Terus ada bola dijatuhkan. Nah, ini bola nih. Jatuh, terus memantul. Jatuh, memantul. Nah, ini lantai nih. Nah. Kalau dilihat dari polanya, sampai dia berhenti ya. Nah, ini kan awalannya 16 ya. Nah, kita panjang lintasannya kita coba simulkan dulu. Jadi lintasannya ini artinya kan 16 ya. Tambah, nah ini naik, naik, naik. Ini membentuk tahingga. Ya, S tahingga ini. Turun juga lihat ini. Nah, ini kan sama panjangnya dengan tadi. S tahingga juga kan. Jadi totalnya adalah 2 S tahingga. Gitu. Jadi panjang lintasan bola ini nanti adalah tinggi awal bola 16 tambah 2 kali S tahingga. Kenapa? Tidak 2 S tahingga aja. Nah, karena di sini kan tidak memantul dari bawah dia. Karena dijatuhkan. Nah, jatuh nih kan. Seret, jatuh, memantul, dan seterusnya. Jadi, setelah kita rumuskan, mari kita hitung. Nah, rumus dari S tahingga itu adalah A1 kurang R. Jadi kita hitung saja langsung ya. Lintasan. Panjang lintasan lah gitu ya maksudnya. 16 tambah 2 A1 kurang R. 16 tambah suku pertamanya itu jangan 16 lagi. Nah, di sini 16 memantul 0,25. Di sini arti pantulannya kan. Nah, jadi kita hitung 16 kali 0,25. Itu artinya berapa itu? 16 bagi 4, 4. Nah, di sini 4 nih. Jadi 4, 1 dikurangi 0,25. Nah, gitu ya. Jadi 16 tambah 2 kali, nah ini dibagi dulu. 4 dibagi 0,75 ya. 4 dibagi 0,75. Nah, 5,3. Ya, ada apa-apa? Tulis saja. 5,3. Jadi totalnya adalah 16 tambah 10,6. Yaitu 26,6. Dibulatkan ya. Ini pembulatan ya. Jadi ini jawabannya ya. 26,67. Ya, sebenarnya ada cara lain. Bisa juga. Tapi ini yang paling masuk akal ya. Nah, di sini A di sini. Kalian harus cermati sedikit. Nah, di sini adalah yang berulang kamu pakai. Kalau kamu pakai 16, bisa pakai 16. Nah, caranya kalau mau pakai 16 ini,
jangan 16 tambah 2S tak hingga. Tapi alternatif nih, 2S tak hingga dikurangi 16. Tapi di sini A-nya pakai 16. Sama aja. Terserah mau pakai yang mana. Nah, kalau mau pakai yang ini pasti lebih mudah. Nah, saya coba jelasin ya, ada terlanjur ini ya. 2S tak hingga kurangi 16. Nah, jadi kalau 2S tak hingga kurangi 16 itu maksudnya 2, suku pertamanya pakai 16, 1 kurangi 0,25 tetap. Nah, kamu hitung sekarang, coba ya. Nah, saya pakai warna hitam lagi deh. Warna hitam, warna biru. 16 dibagi 0,75. Nah, kita pakai lagi. 16 bagi 0,75. 21,3. Nah, jadi dapatnya 21,33 kurangi 16. Nah, kamu kalikan 2 ya. Kalikan 2 kurangi 16. Nah, aku dapat jawabannya tuh. 26,67. Sama saja. Nah, yang penting kamu kuat di sini memahami yang mana sebagai A. Kalau mau pakai startnya dari saya seperti saya yang pertama tadi, yang di sini ya, ini adalah A-nya. Tapi kalau mau pakai yang biru, seluruhnya adalah A. Sama saja. Jangan sampai bingung ya, diulang saja lagi ya. Yang penting logikanya jalan. Nah, nomor 10. Sebuah ayunan mencapai lintasan pertama sejauh 90 cm ya. Kita buat ilustrasi dulu deh. Ayunan nih. Nah, ini tempat pegangan bolanya ya. Pertama 90. Mencapai 5/8. Nah, berkurang lagi. Terus begini. Seterusnya sampai berhenti. Ya, ini lintasan ayunan ya. Bayangkan saja seperti itu. Nah, kalau lintasan ayunan seperti itu, kita gunakan langsung saja. Ini S tak hingga ya. S tak hingga. A per 1 kurang rasio. Nah, suku pertamanya 90. 1 dikurangi rasionya 5/8. Oke. 90, 3/8. Nah, ini kita tulis jadinya 90 8/3. Oke. 90 bagi 3. Nah, di sini sederhanakan ya. Nah, ini jadinya berapa tuh? 30 ya. 30 kali 8, 240. Nah, ini jawabannya ya. 240. Oke. Lanjut. Nah, 11 ini tentang pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk. Nah, untuk nomor 11 kita memiliki, nah ini dah jumlah penduduk mula-mula 3 juta. Jadi M0 itu nilainya 3 juta. 3 juta. Nah, terus dengan pertambahannya atau I itu adalah 0,1%. Kita rubah dulu 0,001. 0,001. Ya, betul ya. Per tahun. Nah, di sini kata kuncinya per tahun. Nah, di sini akhir tahun. Jadi sama-sama tahun tidak masalah. Yang ini N-nya 3. Jadi tidak ada yang perlu dirubah karena bunganya per tahun dan ini juga tahun. Nah, sekarang kita hitung dengan rumus MN. Sama dengan M0 kali 1 tambah I pangkat N. Nah, di sini 3 tahun jadinya kamu mencari M3. 3 juta. 1 tambah ini kan jadinya 1001. 1,001 pangkat 3. Nah, ini dihitung ya. 1,001 pangkat 3. Ini saya pakai kalkulator biar menunjukkan ke anak kalau kalian menghitung kayak gimana. 001 pangkat 3. Tuh. Kalikan dengan 3 juta. 3 juta. Hasilnya adalah, nah itu ya. Saya tuliskan dulu. 3 juta 009 009. Gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah A. Ya. Itu menggunakan bantuan kalkulator.
Berikutnya nomor 12 atau nomor terakhir ya. Jadi ini waktunya sejam. Nah, ini Pak sudah di menit ke-28 ya. Si cerita lagi nih. Kalau enggak, saya yakin anak-anak pasti lebih cepat mengerjakan ini. Oke, kita lanjut dulu yang nomor 12. Menyimpan uang sebesar 100 juta. Artinya modal awal atau M0 100 juta. 100 juta. Ini uangnya. Di sebuah bank harus memberikan bunga sistem bunga majemuk sebesar 12% per tahun. Jadi interest atau suku bunga. Itu ya gini ya. Interest. Suku bunga. Nah, itulah ya. 12%. Jadi 0,12. Ya, 12%, 0,12. Setelah 4 tahun. Setelah 4 tahun. Jadi N-nya adalah 4. Mari kita hitung besar tabungan Pak Mulyo setelah 4 tahun. Jadi sama M4 ya. 100 juta. Ini 0 ini mana nih? Kali 1 gitu ya rumusnya kan tadi ya. Tambah I. Tambah 0,12 pangkat 4. 100 juta. Kurang 0 ini ya. Nah. 1,12. 12 pangkat 4. Nah, mari kita hitung ya. 1,12 pangkatkan dulu. Nah, ini kalau dalam matematika fokus pada pangkat dulu. Nah, hasilnya itu 1,5 sekian. Nah, ini kalikan dengan 100 juta. 100 juta. Hasilnya itu 157 350. Nah, jadi mungkin karena faktor pembulatan ya. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah ini ya. 157. Nah, ini. Ya. 157 350 berapa tadi? 51 ya. Oke. Nah, ini sama ya. Mungkin karena pembulatan di sini kalikan jadi itu yang mendekati. Rp1.000 ya, tidak terlalu jauh. Oke, sekian pembahasannya dari soal 1 sampai 12. Nah, saya harap ini sedikit dari saya ini bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan boleh. Nah, ini untuk layar ini, lembar orek-oreknya saya akan taruh di deskripsi. Kalau ada yang berminat, silahkan. Dan juga ini penting untuk pahami maknanya ya. Jangan terburu-buru. Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya, silakan nanti ditonton dari saya.